السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ضمن الله لمن كان المساجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, semoga hadirnya kita dalam majelis yang semata-mata karena Allah, semata-mata untuk usaha menggembirakan pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan ridhonya Allah dan menyebabkan gembiranya pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpucurnya rahmat, hidayah, penjagaan, anugerah kepada semua hadirin hadirat, para ulamanya, pejabatnya, dan kesemuanya, dan untuk majelis ini khususnya Jawa Timur dan negeri Indonesia tercinta. Hadirin, 1500-an tahun yang lalu, kurang dikit
telah muncul satu generasi, yang generasi ini bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka semuanya telah diridhoi oleh Allah. Generasi yang kesemuanya adalah wali-walinya Allah, generasi yang tertinggi derajatnya selepas para nabiullah, satu generasi yang begitu menakjubkan. Kesemuanya satu pun tidak ada yang tuli, satu pun tidak ada yang tuli. Mereka lah generasi awal yang dapat didikan langsung dari yang mulia, pimpinannya para nabi, para rasul, pimpinan kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita, pujaan kita, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat, generasi yang telah memenuhi 3 persyaratan untuk menjadi sahabat, yang siapapun wali, orang soleh, orang solihah, yang selepas mereka tidak akan mungkin untuk sampai derajat, sampai maqam yang sebagaimana telah dicapai oleh para sahabat, yang mereka telah mendapatkan 3 hal yang tidak akan bisa didapatkan oleh generasi selepasnya sampai hari kiamat, yaitu generasi yang mereka pertama telah pernah ketemu Nabi. Sahabat adalah diharuskan pernah ketemu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan-pertemuan dengan orang yang soleh, pertemuan-pertemuan dengan majelis-majelis kebaikan, pertemuan-pertemuan dengan para aulia adalah pertemuan yang mendatangkan kebaikan yang tidak bisa diwakili oleh selain pertemuan itu. Di dunia ini ada satu pendidikan rohani yang tidak bisa diwakilkan dengan buku, dengan online, tapi harus ketemu langsung, yaitu pendidikan kebaikan, pendidikan kesolehan. Sehebat apapun orang soleh, setinggi apapun derajatnya, kalau belum pernah ketemu Nabi kita secara langsung, maka dia tidak akan bisa sampai derajatnya seorang sahabat. Maka para ulama mengatakan, di antara usaha yang semestinya kita usahakan, yang usaha ini tidak bisa diwakilkan dengan usaha-usaha lain, usaha untuk perbaikan diri, yaitu bertemu langsung dengan orang-orang yang dianggap di negeri kita, di kampung kita, di daerah kita bagian dari orang-orang yang lurus, bagian dari orang-orang yang takwa, bagian dari orang-orang yang soleh, bagian dari orang-orang yang soleh. Berapa banyak cerita ada orang-orang yang kurang benar akhlaknya, kurang benar perilakunya, mereka ketiduran di samping rumahnya orang soleh, bangun tidur, tiba-tiba berubah hatinya, akhirnya menggerakkan dirinya untuk merubah kehidupannya dari tidak baik menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang soleh. Di ketiduran tanpa sengaja di dekat-dekatnya rumahnya orang-orang soleh. Berapa banyak kita dengar cerita orang-orang gelap hatinya, keras hatinya,
menjadi lembut, menjadi baik selepas mereka ziarah orang-orang soleh yang telah wafat. Bukan masih hidup, orang-orang soleh yang telah wafat. Karena orang itu kalau sudah soleh, waktu hidup berkah, waktu sehat berkah, kaya pun tidak mengurangi barokah, miskin pun tidak menurunkan derajat. Selepas wafat pun mereka selalu terkucuri dengan berbagai macam anugerah Allah. Kubur-kubur mereka adalah taman-taman surga. Kubur-kubur mereka adalah tempatnya bercucuran rahmatnya Allah. Kubur mereka adalah raudhatun min riyadil jinan. Kita sering mendengar di sana, di Madinah sana, ada satu tempat antara mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi yang disabdakan Nabi ini adalah taman surga. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jinan. Antara rumahku dan antara mimbarku adalah salah satu tamannya surga. Orang kalau masuk sana seakan-akan dia telah masuk surga. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah, dosa-dosanya akan dirontokkan oleh Allah, amalannya akan diliput-liputkan oleh Allah kalau orang masuk raudhah. Kubur-kuburnya orang soleh adalah taman surga. Maka kata para ulama, kalau kamu pengen doa di tempat-tempat yang makbul, di antaranya ziarahlah ke kubur-kuburnya orang soleh, berdoalah di sana, karena kubur-kubur mereka adalah taman-taman surga. Allah akan kabulkan doa-doamu di dekatnya kubur-kuburnya orang soleh. Sudah wafat pun mendatangkan keberkahan, apalagi masih hidup. Tentu saja orang-orang soleh di tingkatan-tingkatan. Setiap orang yang beriman, walaupun selemah-lemah imannya, para hadirin hadirat yang kami muliakan, dia ini pun mengandung kesolehan. Karena Allah tidak akan menitipkan kalimahnya, kunci surganya, kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai dengan berbagai macam derajat. Maka para ulama mengatakan, di antara tanda tempat itu tempatnya doa makbul adalah kalau kita di tempat itu, di kondisi itu diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Maka setiap kita ketemu orang-orang soleh yang masih hidup, orang-orang iman yang masih hidup, orang-orang yang paling lemah imannya yang masih hidup, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada beliau-beliaunya. Ini maknanya ketemu orang soleh, ketemu orang iman, itu adalah bagian tempat makbulnya doa. Kita salam, assalamualaikum, dapat pahala 10. Warahmatullah, dapat pahala 20. Wabarakatuh, dapat pahala 30. Kalau orang imannya nggak jawab, kita tetap dapat pahala. Kalau jawab, di samping kita dapat pahala, kita juga menyebabkan dia dapat pahala. Selepas itu kalau kita jabat tangan dengan orang tersebut, maka dosa-dosa kita akan rontok, doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Orang-orang soleh yang masih hidup, orang-orang iman yang masih hidup. Begitu orang iman sudah wafat, para hadirin, ini adalah calon-calon pasti penduduk surga. Mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dari kubur-kuburnya, membawa sinar yang begitu terang, mengikut kabar imannya dan amalnya masing-masing. Ini orang-orang istimewa. Kita pun diperintahkan, disunahkan untuk mengucapkan salam kepada teman-teman iman kita yang telah wafat, yang telah dikuburkan di kubur-kubur mereka. Assalamualaikum daraqawmin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Ghafarallahu lana wa lakum wa lisairil muslimin. Semoga keselamatan atas kalian, wahai teman-temanku yang beriman yang telah ada di kuburan. Semoga Allah memaafkan aku dan kalian, dan insya Allah tidak lama lagi aku pun akan menyusul ke kuburan, akan bergabung dengan kalian. Ini kalau yang salat orang-orang khusus para hadirin, akan ditampakkan orang-orang di kuburan itu akan doakan kita juga. Di orang beriman itu ketika hidupnya biasa doakan orang, selepas wafat pun biasa doakan orang. Orang beriman itu selalu usaha bagaimana hidup itu manfaat, mati pun masih manfaat. Kalau kita dengar ceritanya turunnya ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nabi kita mengatakan para sahabat, sini kumpul. Ini saya dapat wahyu dari Allah, di antara isinya teman-teman kalian yang telah wafat mengucapkan salam kepada kalian. Mereka minta kepada Allah supaya memberitahu kalian bahwa orang-orang yang wafat di dalam memperjuangkan agama, di dalam menyebarkan agama, mereka bukan orang-orang yang sengsara selepas kematiannya. Bahkan Allah memberikan anugerah khusus, rahmat khusus, derajat khusus untuk mereka. Kalau kita pernah dengar cerita Isra wal Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan semua arwahnya para anbiya. Semua arwahnya para anbiya mendoakan keselamatan untuk Nabi kita, bahkan sebagian mendoakan keselamatan untuk umat Muhammad. Di orang beriman itu nyawanya pun masih mikirkan umat. Seharusnya begitu. Semoga Allah pilih kita semua. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dengan para sahabat setiap asar, ini diantara kebiasaan Nabi, setiap asar di Madinah ketika beliau tidak safar, beliau mengajak para sahabat untuk ziarah kubur Baqi. Ini diantara kebiasaan Nabi, setiap hari adalah ziarah kubur. Dari Masjid Nabawi pergi untuk ziarah kubur Baqi, untuk mendoakan orang-orang Baqi. Maka kata para ulama, Nabi mencontohkan bahwa di dalam berdoa di kuburan itu ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang di masjid nggak ada, walaupun masjid itu Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi kan nggak ada kuburan, kecuali kuburannya mantan-mantan kuburannya para musyrikin yang akhirnya digali dan dibersihkan. Maka malam-malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidur di samping Nabi. Tengah-tengah malam Nabi pergi dari sampingnya Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang tercinta, istri Nabi yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada umat, satu-satunya wanita yang dibela oleh Allah dalam Qur'annya, bahkan satu-satunya umat Muhammad yang dibela di dalam Qur'annya dengan Allah menurunkan firman-Nya 10 ayat berturut-turut dalam surat An-Nur pojok kedua mulai awal sampai akhir. Ini diturunkan oleh Allah untuk membela Sayyidah Aisyah, yang dimulai dengan ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itham walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Terus 9 ayat selepas oleh Nabi ditinggal ketika beliau sedang tidur di sampingnya Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang begitu punya sejarah yang tidak dipunyai oleh istri Nabi yang lain.
Beliau mengatakan tufiyan nabiyyu baina haqinati wa zakinati. Nabi telah wafat sedangkan beliau bersandaran antara dadaku dan antara leher. Nabi wafatnya itu di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Pimpinannya para nabi, para rasul, pimpinannya seluruh dai, pimpinannya seluruh pejuang, wafatnya di dadanya istri beliau yang tercinta, yang mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tinggal, maka dia Nabi kemana? Nabi kemana? Ternyata Nabi sibuk berdoa di kuburan tadi. Kalau kamu sudah doa di masjid belum makbul, doa di masjid-masjid kebaikan belum makbul, mungkin kamu perlu doa di kuburan yang makbul. La ilaha illallah. Di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang begitu soleh. Mungkin di Magetan laki-laki yang seperti ini masih banyak atau belum ada. Ada seorang laki-laki yang begitu soleh, seorang tabi'in. Di perjalanan dia menuju masjid itu melewati rumahnya seorang wanita yang wakilannya terkenal cantik jelita. Sudah banyak yang melamar dia, tetapi wanita itu nggak tertariknya pada pemuda ini yang soleh, yang sukanya pergi ke masjid, kalau digoda sama sekali nggak ngelirik. Maka wanita tadi penasaran itu, tak lirik lah, nggak tuh sih gitu kan ini. Akhirnya tambah penasaran, sampai suatu saat ketika laki-laki soleh tadi pergi ke masjid, maka wanita tadi tiba-tiba teriak dari dalam rumah seperti ada satu hal yang menyebabkan dia dalam bahaya. Tolong. Maka namanya orang soleh gak mengira ada orang itu buat trik atau buat satu rekayasa, langsung dia cepat-cepat menolong. Usah masuk rumah, begitu masuk rumah pintunya dikancing. Ternyata wanita tadi tanya, aku tuh tak goda tuh gak sukses. Kenapa sih? Saya kalau maksiat gak tertariknya nikah. Maka perempuan tadi bilang, kamu tak ajak maksiat, kalau nggak mau saya akan teriak, saya akan bilang pada orang kampung, kamu masuk sini mau merkosa saya. Ya, jadi kebingungan, saking takutnya dengan Allah, langsung pingsan seperti orang mati di depan wanita tadi. Wanita juga punya ketakutan, laki-laki dikeluarkan dari rumah, bisa lagi letakkan di meja, nanti gara-gara dia saya bilang bunuh dia. Karena orang-orang mengatakan, kenapa sih kamu yang biasa ke masjid kok tiba-tiba pingsan di pinggir jalan ini? Akhirnya dibawa pulang. Selepas dibawa pulang, di rumah dia siuman, ditanya oleh orang tuanya, kenapa sih kamu kok tiba-tiba pingsan di pinggir jalan, ada masalah apa? Maka laki-laki tadi bercerita, saya datang ke masjid, ada orang minta tolong saya masuk rumah malah datang ya karena sangat takut Allah murka pada saya pingsan. Begitu dia cerita, pingsan kedua mati. Maka cerita itu sampai kepada Sayyidina Umar, wah ada pemuda yang begitu soleh, bukan maksiat, dia ajak maksiat saking takutnya mati. Wah ini pemuda yang luar biasa, saya pengen ziarah kubur dia. Maka Sayyidina Umar ziarah kuburnya pemuda tadi dengan teman-teman beliau. Beliau mengatakan, wahai pemuda, saya dengar dari Allah dalam firman-Nya dalam surat Wan-Nazi'at bahwa orang yang takut kepada Tuhannya, takut akan diurus Tuhannya, Allah akan hadiahkan untuk dia 2 surga. Kamu sudah diberi berapa surga? Sebelumnya Sayyidina Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum ya gulam, sambil beliau bertanya begitu dalam bahasa. Maka dari kuburan keluar jawaban yang didengar oleh semua yang hadir. Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin
alamin, alhamdulillah, aku bukan hanya diberi 2 surga, banyak surga Allah telah berikan kepada saya. Ini cerita dalam kitab Hayatus Sahabat. Para sahabat, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka adalah orang-orang yang telah pernah ketemu Nabi. Maka kita luangkan waktu kita, keluarga kita ajak tetangga-tetangga kita untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, untuk ketemu orang-orang baik di kampung kita, biar kebaikan-kebaikan itu menular, meluber kepada kita. Akhirnya kalau orang itu jadi orang soleh, Allah ridho kepada dia, apapun kondisinya di dunia ini, dia adalah penduduk surga yang hampir sebentar di masa depan. Tinggal nunggu panggilan, monggo-monggo mlebu swarga, dan mriko sampun siap kangge jenengan. Omah ingkang saklawas-lawase, nikmat yang begitu banyak yang tidak ada putusnya, senang terus gak ada susahnya, umur panjang gak ada wafatnya. Man laqiyan nabiyya wa amana bih. Yang kedua, bukan hanya ketemu, tapi ketemu dan beriman kepada yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pernah ketemu Nabi, Abu Lahab pernah ketemu Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul pernah ketemu Nabi. Sekian banyak orang zaman Nabi ketemu Nabi, tapi bukan ikut program beliau. Ketemu tok, kemudian malah tidak percaya, bahkan malah memusuhi dan memerangi beliau. Maka pertemuannya tidak mendatangkan manfaat. Kemudian tidak cukup begitu, wa ma ba'da dzalik, istiqomah beriman dengan Nabi, istiqomah ikut programnya Nabi sampai wafat dalam kondisi beriman. Itulah sahabat. Kadang-kadang kita sering dengar sahabat Nabi, sahabat Nabi. Sahabat itu kriterianya bagaimana? Orang yang jadi sahabat itu kriterianya bagaimana? Yang pernah ketemu Nabi, beriman dengan beliau, kemudian wafat dalam keadaan beriman. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sahabat itu dengan wali-wali selepasnya sangat beda. Kalau wali-wali selepasnya siapapun sampai hari kiamat, kita ini berkewajiban husnudzon kepada orang-orang beriman, asas praduga tidak bersalah. Wabil khusus orang yang zahirnya kelihatan baik, kelihatan takwa, kita seharusnya lebih menguatkan baik sangka kita. Kalau orang sudah rajin ke masjid, jujur di dalam posisinya, di dalam pengajarannya, di dalam jabatannya, di dalam belajarnya, di dalam jadi suami atau jadi istri, tidak ada kelihatan pelanggarannya, kalau orang seperti ini tidak saya anggap orang soleh, bahkan tidak saya anggap sebagian dari walinya Allah, siapa lagi yang jadi walinya Allah? Tetapi kalau para sahabat tidak, para hadirin, sahabat itu diresmikan dalam Al-Quran, dalam sekian banyak Al-Quran, dalam sekian sabdanya Nabi, mereka adalah telah diridhoi Allah. Maka kalau dengan sahabat, kita ini berkewajiban, berkeyakinan itu memang wali-wali Allah resmi, diresmikan oleh Al-Quran dan diresmikan oleh As-Sunnah. Jadi kalau orang nggak berkeyakinan sahabat wali, dosa. Tetapi kalau orang itu nggak berkeyakinan selain sahabat wali, mungkin nggak dosa. Dan sahabat ini, kata sebagian ulama, di antara sebabnya beliau sampai ke tingkatan begitu itu karena dalam diri beliau, dalam prinsip beliau ini ada dua hal yang dua itu semestinya perlu kita usahakan bersama dalam majelis kita yang mulia. Insyaallah semuanya para hadirin. Tadi sebelum kita memulai majelis, kita berdiri bareng-bareng untuk membaca salawat, untuk muji-muji yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, melantunkan pantun, akhirnya melantunkan pantun yang isinya pujian-pujian
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyambutan para sahabat ketika yang mulia Nabi besar Muhammad SAW memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina in faniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'. Yang kesimpulannya, para sahabat begitu bergembira dengan kedatangan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang seharusnya ada dalam lubuk hati kita, dalam benak kita, dalam rasa gembira kita. Bagaimana kita rasakan? Saya benar-benar bersyukur, benar-benar merasa gembira, benar-benar merasa diuntungkan dengan kelahiran, kedatangan, terutusnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman, yang menyebabkan umat akhir zaman bisa membedakan antara hak dan batil, antara cahaya dan kegelapan. Akhirnya mereka dapat hadiah kunci-kunci surga dengan sebab ikut arahannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, ada seorang anak hadir di sini. Dia orang terkaya seluruh Jepang. Hartanya itu triliunan. Kekayaan dia ini semuanya adalah hasil pemberian ayah. Sama kita tahu semua bahwa anak ini kaya karena dapat warisan dari ayahnya, dan ayahnya masih hidup. Maka anaknya hadir di sini. Ayahnya yang sangat berjasa kepada dia, yang telah menjadikan dia orang terkaya seluruh Jepang, lewat di depan dia. Dan dia lihat, dan semua yang hadir lihat, ini ayah yang paling berjasa menjadikan anak yang di depan itu menjadi orang terkaya seluruh Jepang. Begitu ayahnya lewat, anaknya sama sekali enggak ngawai, enggak gubris, enggak respon, enggak respect, seakan-akan tidak kenal. Sopo lewat bisblas, sama sekali dia sama sekali enggak gubris. Maka tentu semua hadirin hadirat akan tercengang dengan pemandangan tersebut. Anak ini anak yang enggak tahu diri, anak durhaka nomor siji, elek tenan, kementus tenan, menteng elek. Dan elek tenan wong iki. Pak Esi paling berjasa lewat, kok sama sekali dia tidak merespon kedatangan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak ini dengan jebak jasa ayahnya menjadi orang yang terkaya seluruh hidup. Tinggal Nabi kita, dengan sebab beliau seluruh orang beriman mendapatkan kunci surga, yang surga itu luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Maka orang itu kalau masuk surga tidak bisa kecuali keluar dari dunia, keluarnya melalui jembatan Sirat itu, karena akan pindah ke planet lain. Pertanyaan kubur di dunia, alam barzah di dunia, kebangkitan dari kubur di dunia, mahsyar di dunia, timbangan amal di dunia, menerima catatan amal kanan kiri di dunia. Kemudian ada keputusan sebagian di surga, sebagian ke neraka. Maka orang-orang ke surga, surganya paling kecil itu adalah 10 kali lipat dunia. Maka dia perlu melalui sirat untuk menuju planet surga. Maka Nabi bersabda, al-bakhilu kullal bakhili man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Allahumma salli wa sallim
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang bakhil yang sempurna bakhilnya, orang yang pelit yang sempurna pelitnya adalah orang yang ketika namaku disebutkan di dekatnya dia tidak membaca sholawat kepadaku. Ini umatku yang sempurna pelitnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kemudian para sahabat tidak cukup bergembira dengan Nabi, tidak cukup bergembira dengan kelahiran Nabi, tidak cukup bergembira dengan terutusnya Nabi, tapi semuanya mengatakan jika bil amril muta', engkau telah datang dengan perkara yang siap ditaati. Kami semua para sahabat siap untuk menggembirakan Tuhan, melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Di prinsipnya para sahabat bergembira, bersyukur, merasa sangat-sangat diuntungkan dengan kedatangan Nabi, dengan terutusnya Nabi. Kemudian mereka siang malam usaha bagaimana Nabi kita selalu bergembira dengan sebab sikap, keputusan dan langkah-langkah kita. Soalnya kita semuanya nyata hati. Nabi kita tentu akan senang kalau melihat umatnya ngerawat warisan dari beliau, yang dalam warisan itu umat menjadi untung dunia, untung akhirat, menjadi diridhoi Allah di dunia, manfaat di dunia, manfaat di kuburnya, manfaat di akhirat, yaitu Islam yang isinya adalah iman yang benar kepada Allah, iman yang benar kepada Rasulullah, yang isinya adalah kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah, yang isinya adalah amalan-amalan yang disunahkan untuk menyampurnakan kekurangan-kekurangan di dalam kewajiban-kewajiban yang dikerjakan di dalam agama Islam. Maka kita telah pernah menggembirakan anak kita, pernah menggembirakan diri kita, kuliner kemana-mana, tamasa kemana-mana, pernah gembira dengan kelahiran anak kita yang belum tentu anak kita itu akhirnya menggembirakan kita. Kita telah bergembira dengan terbukanya toko kita, bahkan toko kita belum tentu kalau selalu mendatangkan laba pada kita. Banyak kegembiraan yang telah kita alami dalam kehidupan kita dan telah kita usahakan. Yang perlu kita renungkan, sudahkah kita pernah menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah diistimewakan oleh Allah. Selepas wafat beliau, semua amalannya umat ditampakkan oleh Allah kepada beliau. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabarani, tu'radu alayya a'malu ummati, amalan umatku ditampakkan oleh Allah kepada aku. Kata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita 24 jam adalah setiap kita mau ngomong, setiap kita mau memutuskan, setiap kita mau melangkah, setiap kita mau bergerak atau mau diam, rasakan kita ini selalu dalam pengawasannya Allah. Kita ini selalu akan diurus dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemudian kita rasakan kita ini sekarang dan kapan nanti dan nanti lagi, kita ini adalah satu majelis. Kita ini satu majelis dengan yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada gerakan, ada ngantuk, ada meleng, ada lirik sana lirik sini yang tidak diridhoi Allah, akhirnya ngecewakan Rasulullah. Nanti bagaimana kalau saya nanti ketemu Rasulullah di mahsyar, Rasulullah kalau kecewa pada saya, beliau mau nggak nyafaati saya? Itulah kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin baik, pertama muraqabah, selalu merasa diawasi, didengar dan akan diurus oleh Allah. Selepas itu robitoh, rasakan kamu itu selalu senggung dengan Rasulullah SAW. Semua amalan kamu oleh Allah ditampakkan kepada pimpinan kamu, yang nanti beliaulah yang diizini pertama kali untuk buka pintu surga.
yang diizini pertama kali untuk mensyafaati umat. Jangan sekali-kali berani mengecewakan beliau. Kok sampai beliau kecewa? Bisa-bisa beliau tidak sudi untuk mensyafaati. Nanti di antara pemandangan di mahsyar sana para hadirin, ada sebagian umat yang perasaannya dia adalah bagian dari umat Muhammad. Dia ikut ngantri untuk minum dari telaga Kautsar. Yang mana siapa yang bisa minum di situ itu pasti dia akan bagian dari penduduk surga yang pasti. Dan ngantrinya itu tergantung derajatnya. Kalau amal agama begitu sempurna, kalau amal agamanya begitu tinggi nilainya, takwanya tidak ada yang kecewek, tidak ada yang terkurangi, maka Nabi sendiri akan menyodorkan, akan mempersilahkan dia untuk minum dari telaga Kautsar. Nabi sendiri yang akan memberikan gelasnya kepada dia. Tapi siapapun, walaupun bagian akhir nanti yang ambilkan para malaikat atau siapa di sana yang dipilih oleh Allah, semuanya akan pasti menjadi bagian dari penduduk. Maka ada orang itu ngantri, tengah-tengah ngantri, oleh para malaikat yang jaga telaga Kautsar diusir. Oh sudah ini, ayo. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para malaikat, haula'i ummati, mereka adalah umatku, kenapa diusir? Maka para malaikat mengatakan, humul ladzina baddalu wa ghayyaru, mereka yang kami usir adalah orang-orang dari kalangan umatmu yang telah ganti-ganti aturan agama, merubah aturan agama. Diberi warisan iman yang benar, amal yang benar, di dalamnya ridhonya Allah, di dalamnya jalan surga, di dalamnya panen pahala, di dalamnya bangun surga, di dalamnya mengekalkan orang di surga. Lah kok malah gak dirawat, malah dirusak-rusak. Maka Nabi kita pun murka, dia mengatakan, aku pun mengatakan kepada mereka. Ini kata para ulama termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Yang menciptakan masa zaman itu adalah Allah. Yang telah lalu yang menciptakannya Allah. Yang sekarang yang menciptakannya Allah, yang mengaturkannya Allah. Yang akan datang juga yang menciptakannya Allah. Maka di antara anugerah Allah kepada Nabi kita, beliau pernah dimasukkan ke zaman yang akan datang, khususan ketika beliau Mi'raj. Apa mungkin Pak? Nah, kalau Allah yang menciptakan menghendaki, nggak mungkin. Bahkan sebetulnya hampir semua dari kita, walaupun tidak sempurna seperti para wali, apalagi Nabi, kita ini sebetulnya hampir semuanya sudah pernah diberi bocoran masa-masa yang belum kita lalui. Ternyata sudah ada mimpi-mimpi, firasat-firasat yang Allah telah datangkan pada diri kita. Mungkin kita sekarang punya suami yang ini, punya istri yang itu, dulu sudah pernah mimpi. Mungkin kita jadi posisi punya madrasah, jadi pejabat, mungkin Pak Bupati Prawoto pernah mimpi jadi bupati, ternyata jadi bupati beneran. Mungkin Pak Kapolres begitu juga. Kemudian tim sholawatan mungkin dulu pernah mimpi sholawatan, vokalis, ternyata jadi vokalis benar Umar dan timnya. Masya Allah. Mungkin Habib Mahir yang dari Yaman sekarang sudah jadi warga negara Indonesia, mungkin dulu pernah bermimpi mau jadi warga negara Indonesia, ternyata beneran. Menikah dengan orang Indonesia, ternyata nikah dengan orang Indonesia beneran. Masya Allah. Sekian banyak orang mimpi jadi kenyataan. Berarti kan dia dapat bocoran masa depan. Nah kalau Nabi kita ini bukan bocoran, wahyu beneran, sama sekali gak ada ilmunya. Kalau kita mimpi campur-campur, mimpi ini dilakukan kok sering wujud terus Jakarta, sering terus Malaysia, nyolok-nyolok mimpi ini banyak. Maka Nabi kita telah ditampakkan oleh Allah sebagian umatnya yang akan menemui beliau nanti di mahsyar. Di kejadian itu belum
dibuka filmnya itu nanti, tapi dia sudah dilihatkan di bocorin itu loh, nanti kamu akan mengalami segitu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Masya Allah, program yang dibawa Nabi kita ini berbeda dengan program-program selain itu. Program yang dibawa Nabi kita itu semuanya nggak ada ruginya. Nabi kita menjamin siapa yang melaksanakan semua kewajiban di dalam Islam, Allah akan masukkan dia di surga bersama para siddiqin, para orang-orang yang mantep imannya, dan para orang-orang yang wafat di dalam perjuangan agama. Kalau orang menyempurnakannya dengan yang amalan-amalan sunnah, Allah akan bimbing matanya, bimbing telinganya, bimbing tangannya, bimbing kakinya, bimbing seluruh kehidupannya. Orang rutin tahajud, orang itu nggak tahajud nggak dosa, tapi rugi. Karena dalam tahajud itu ada fadilah khusus, marzatul lirrab, menyebabkan Allah ridho pada kamu. Manhajul itu, sholat tahajud menyebabkan orang itu terhalangi dari melakukan dosa-dosa, akhirnya nggak tertarik dengan dosa, nggak tertarik dengan pelanggaran. Matrodatul lidai minal jasad, akan menolak penyakit-penyakit masuk tubuh. Orang yang rutin tahajud, imunnya jauh lebih kuat dari orang yang setiap malam hanya tidur kok nggak ada tahajud. Orang rutin tahajud ini akan datangkan bimbingan dari Allah, akan datangkan pemuda takwa. Sholat duha umpamanya, sholat tasbih umpamanya, sholat rawatib umpamanya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Allah akan bimbing telinganya, dengar Quran semangat, dengar pengajian semangat, dengar kebaikan semangat. Kok dengar adu domba, tiba-tiba kupingnya seperti tuli, karena berkahnya rutin amal-amal yang hukumnya sunnah. Melihat istri sendiri begitu semangat, istri saya halal, melihat kok berapa pahala. Masya Allah. Lihat istrinya orang jadi min 12, nggak kelihatan, karena berkahnya rutin baca sholawat, rutin baca ayat kursi selepas sholat wajib, karena rutin baca tasbihat pagi petang. Masya Allah. Kemudian kalau orang full fardu full sunnah, wala in sa'alani la'atiyah, kalau dia minta kepada aku pasti akan saya. Yang janji Allah. Kalau yang janji selain Allah itu loh, mulutnya yang untuk janji itu bukan dari dia, pinjaman dari Allah. Mulai kapan kita punya pabrik mulut? Mulai kapan kita punya Indonesia? Mulai kapan kita punya sawah? Mulai kapan kita punya mobil? Itu semuanya adalah dari Allah yang hanya dirakit-rakit. Umpama bahannya nggak ada, semuanya nggak jadi. Yang janji itu yang punya. Maka orang kok janji itu percaya pada janji yang punya, itulah kebenaran, itulah seharusnya. Tapi kalau berharap pada janjinya orang yang nggak punya, dirinya pun pinjaman, kemudian tidak menunaikan, ya salahnya sendiri, kecewa kepada orang yang memang nggak punya. Maka orang yang berharapnya kepada selain Allah, hidupnya dipenuhi dengan banyak kekecewaan. Kecewa pada tetangga, kecewa pada teman, kecewa pada suami, kecewa pada istri, kecewa pada penguasa, kecewa pada rakyat, terus kecewa terus. Karena selain Allah itu gak bisa buat apa-apa. Bahkan pernah dulunya semuanya gak ada. Kok bisa? Iya semuanya ada. Tanggal lahir berarti dulunya sebelum lahir gak ada. Maka ada orang-orang datang pada Nabi bilang, saya gak percaya ada hari kebangkitan. Maka Nabi tersenyum, turun firman Allah, fala yukadzibuka ba'du biddin. Orang-orang yang gak percaya hari kebangkitan itu sebetulnya kondisi kehidupan mereka itu menyebabkan mereka tidak akan bisa membohongkan hari kebangkitan. Mereka semuanya itu ngakui diri mereka itu nggak ada. Kalau kebangkitan kan membangkitkan yang sudah ada. Diri mereka yang nggak ada aja sekarang ada, Allah kuasa. Bagaimana diri mereka yang sudah ada kemudian mati itu dibangkitkan lebih jauh lebih mudah. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan dan akan mengembalikan penciptaan lagi hari kebangkitan, dan itu lebih mudah bagi Allah.
yang dibawa Nabi diamalkan oleh siapapun untuk oleh pejabat, oleh rakyat, oleh si kaya, oleh si miskin, oleh yang terhormat, oleh orang yang nggak digubris oleh siapapun, untung semua, jurusan surga semua. Tetapi kalau program yang selain itu, program garap sawah, program buka usaha bisnis, program usaha-usaha yang selain yang dibawa oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu semuanya spekulasi, bisa untung, bisa rugi, bisa laba, bisa bangkrut. Orang untuk perkara yang tidak pasti aja siap ngutang, siap untuk mengorbankan waktu, buka toko, ngutang sana ngutang sini, lepas dibuka minta nggak laku, buang terus. Untuk perkara yang nggak pasti aja siap korban. Daftar untuk jadi satu posisi khusus, habis uang ratusan juta untuk daftar, belum tentu diterima pun belum tentu nanti laba. Siap korban, siap ngutang, siap keluarkan duit, keluarkan keringat, usaha keras. Maka semestinya orang itu untuk usaha yang pasti, yaitu usaha agama, usaha memakmurkan masjid, usaha tahajud, usaha mengamalkan amalan-amalan sunnah, usaha mengamalkan amalan-amalan yang wajib, mestinya dia harus lebih senang, karena itu pasti dikerjakan oleh siapa saja pasti untung. Oh, kalau begitu saya akan terus amal agama di mana saja, di pasar amalkan agama, di sawah amalkan agama. Andaikan sawah saya nggak laba pun saya masih dapat pahala. Di kantor amalkan agama. Andaikan saya di kantor akhirnya pensiun pun saya tetap dapat pahala terus, karena saya selalu membawa arahan yang pasti, arahan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau menjamin, dan jaminan dia adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad, firman Allah, tidak pernah berbicara dari diri dia sendiri. Semua apa yang beliau katakan, sabdakan adalah dari bimbingan wahyu. Beliau mengatakan, man ata'ani faqalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga, siapa yang tidak taat kepada aku berarti nggak mau masuk surga. Nanti kita lihat akhirat itu yang akan menjalani kita, sebagaimana kehidupan dunia yang menjalani kita, kehidupan akhirat yang akan menjalani kita. Maka akhirat kita dengan dunia kita sama saja. Akhirat kita sudah tampak di dunia kita ini. Kita lihat kita itu siapa, ujung kuku sampai ujung rambut itulah kita. Jabatan ujian, kekayaan ujian, kemiskinan ujian, terhormat ujian, tidak terhormat juga ujian. Kalau kitanya yang bicara itu yang mendengar, maka untuk agama, amal agama itu yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, nanti pertanyaan di kuburnya sama. Sudah amal agama atau belum? Man rabbuka, yang ini sudah benar belum? Man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka, man ikhwanuka. Pertanyaannya sama. Jadi pejabat sudah ngamalkan yang diridho Allah dalam jabatan belum? Jadi orang miskin sudah ngamalkan ridhonya Allah dalam kemiskinan atau belum? Maka suatu hari Sayyidina Al-Baghdadi rahimahullah, beliau ditanya, ada dua orang soleh, satunya kaya banget, satunya miskin banget. Dari keduanya mana yang paling mulia di sisi Allah? Maka beliau menjawab, pertanyaan kamu itu keliru. Kaya itu bukan dia, miskin itu bukan dia. Kaya ujian bagi dia, miskin ujian bagi dia. Yang paling mulia dari keduanya yang paling sempurna taatnya kepada Allah. Kalau yang sempurna si miskin, maka si miskin lebih mulia. Kalau yang sempurna si kaya lebih mulia. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dulu di zaman jahiliyah ada orang yang terkenal sangat bodoh. Kalau bahasa Temboro sangat pekok, atau cemoh, atau bukhor. Saking nggak jalannya otaknya ini, dia kalau pulang ke rumah lupa lagi. Dan yang paling parah, dia dengan namanya sendiri tuh lupa. Akhirnya keluarganya bingung, gimana sih anak ini, dia ini bisa pulang ke rumah, makan di rumah, nginep di rumah, kok lupa terus. Jadinya namanya anak tadi adalah Haban Nakoh. Ini cerita masyhur, orang terbodoh di dalam sejarahnya orang jahiliyah, orang Arab. Orang Arab kalau ngolok-ngolok orang yang bodoh itu
kamu itu kalau lebih bodoh lebih habanah kok, maksudnya sudah notok bodohnya. Maka akhirnya keluarganya memberikan kalung besar pada dia, ditulisi habanah kok. Maka kalau dia lupa namanya dia lihat tulisan itu, oh saya ini habanah. Orang-orang sudah kenal semua ini habanah kok. Usai mau nyari rumahnya, diantar ke rumahnya, itu rumah kamu di sana. Maka suatu hari habanah itu temannya usir ngambil kalung dia, kemudian dipakai oleh temannya. Terlepas pakai di temannya, maka Aban Nakoh bangun kaget, dia bingung, kamu itu saya siapa? Kamu itu saya ini siapa? Sekarang orang itu banyak diajak amal kebaikan, diajak untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, lupa dirinya. Dia nyebutkan sawah, nyebutkan jabatan, nyebutkan kantor, nyebutkan pekerjaan, itu kan semuanya bukan dia. Itu semuanya adalah ujian bagi dia. Dia yang diajak ngomong ini para hadirin. Maka ternyata banyak Aban Nakoh itu nggak keras. Ini bukan nyindir, memang begitu itu para hadirin. Orang banyak yang nggak tahu jati dirinya. Diri kita itu yang bicara dengan mendengarnya para hadirin. Para mukallaf, orang-orang yang diberi tugas oleh Allah untuk di dunia sebentar ini iman yang benar, amal yang itulah tujuan majelis kita yang terinti. Dan itu semua akan mudah kalau kita punya prinsip bagaimana saya bergembira dengan kedatangan Nabi dan menghiburkan Nabi dengan pegang iman yang benar, kemudian kita sempurnakan kewajiban, kita sempurnakan dengan amal-amal sunnah. Kalau agama ini dikerjakan dengan baik, agama ini dari Allah yang tahu segalanya, yang terjadi keindahan. Akhlak menjadi indah, omong menjadi indah, transaksi-transaksi menjadi jujur, pengaturan-pengaturan semuanya menjadi terpenuhi dengan keadilan, dengan amanah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para anbiya, orang terjujur, teramanah, terbaik akhlaknya, terlembut. Maka kalau aturan Allah itu dikerjakan dengan baik, tambah baik, dikerjakan semuanya, tambah baik semuanya. Kalau dikurangi, ada yang kurang baik, ditinggalkan separuh nggak baik, ditinggalkan semuanya, nggak ada baiknya. Masya Allah. Maka untuk kepentingan perkara ini, sebagian teman kita akan usaha bergerak dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, mengingat perjuangannya para nabi, para rasul dulu, perjuangan para sahabat, perjuangannya Wali Songo. Mereka datang ke negeri Indonesia, negeri Nusantara, mereka datang ke negeri-negeri yang lain. Akhirnya negeri-negeri tersebut dapat kebaikan, dapat hidayah, dan mereka sendiri dapat pahala, dapat keuntungan dari perjuangan-perjuangan tersebut, dari sungguh-sungguh di dalam meneruskan apa yang dulu dikerjakan oleh Nabi kita, diteruskan oleh para sahabat beliau, mengamalkan agama, memperjuangkan agama, menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Itulah bagian dari yang seharusnya dikerjakan oleh setiap umat Nabi. Di samping kita usaha kebaikan untuk diri kita, untuk tetangga kita, dan kita usaha doa bergerak sekemampuannya sampai ke pojok-pojok dunia. Kita diajari dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, untuk memikirkan hidayah seluruh umat. Ya Allah, seluruh umat tunjukkan jalan yang lurus. Kita begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya minta semua yang di kanan saya semuanya selamat dan Engkau rahmati. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang semua yang di kiri saya semuanya selamat, semuanya Engkau rahmati. Masya Allah. Kalau kita mau merenungi sholat kita, sebetulnya kita ini sudah memang diciptakan untuk pikir diri kita dan pikir umat. Sampai kalau kita ini jadi imam, kok doa kunutnya waktu sholat subuh, kok Allah mahdini untuk diri sendiri, ini dianggap imam yang gak berperasaan, imam yang gak mikir umat, termasuk imam yang akhlaknya jelek. Semua makmumnya suruh ngamini untuk diri dia sendiri. Allah mahdini fi man hadayat wa afini fi man afat. Nah, umatnya gimana ini? Lagu ngapal, makanya kita perlu belajar. Biasanya jadi makmum terus, kalau jadi imam pun jadi kayak makmum. Walaupun makmum kita doanya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan waktu sholat jenazah kita sedang doakan jenazah yang depan kita pun
Diperintahkan ketika salam selesai, doakan semua yang di kanan selamat disayang oleh Allah, yang di kiri selamat disayang oleh Allah. Dari yang hadir maupun yang tidak hadir. Maka ini ada sedikit pengumuman dan minta doanya. Sebagian teman kita akan bergerak ke beberapa tempat dengan harapan ini bagian dari meneruskan jejak leluhur-leluhur yang telah menyampaikan agama. Termasuk di Magetan saya pernah dengar dari ayah kami rahimahullah bahwa ada cerita di Magetan, Sunan Bonang pernah dakwah di Magetan. Alam cerita itu seberapa akuratnya, pernah mampir dan dakwah di Magetan. Termasuk dainya Magetan adalah Kiai Mageti. Ceritanya secara khusus kurang akurat, yang sekarang jadi salah satu nama masjid yang sedang kita gunakan, termasuk dainya di Magetan. Kesimpulannya di dunia ini para hadirin, semua kebaikan yang kita lihat, baik pun acara ini atau musola di tempat kita, DPA di tempat kita, kebaikan di rumah kita, itu semuanya wujud itu secara asbab karena ada yang memperjuangkan. Itu kok masjidnya api men rapi men, suka sih mikir nih, itu namanya perjuangan. Maka di antara orang yang terbanyak pahalanya di dunia ini adalah para pejuang. Orang itu kalau nggak pernah perjuangkan agama, nggak pernah perjuangkan kebaikan, katakan amalannya itu diibaratkan begitu pendek, lahir gede mati. Di malaikat nyatetnya itu nggak capek, satu kali nulis sudah selesai. Tetapi kalau orang itu berjuang, walaupun dia hanya tahu satu kebaikan, pentingnya sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, dia sampaikan dari rumah ke rumah, dari rumah dengan sebab satu kebaikan, dia di akhirat bisa jadi miliuner, triliuner. Apalagi tahu dua, apalagi tahu tiga, apalagi tahu empat. Maka itulah sayangnya Nabi kepada umat, biar umat semuanya kaya, semuanya siapapun yang tahu kebaikan sudah diizinkan, bahkan diperintahkan untuk nyampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan agama dari aku walaupun kamu hanya tahu satu ayat, sampaikan itu. Ini katanya para ulama, ini sayangnya Nabi kepada umat. Dia pengen umat beliau yang baru ngaji satu kalimat pun bisa kaya raya di akhirat. Apalagi yang ngajinya lama, apalagi yang sudah banyak baca kitab-kitab taklid. Wah, kalau satu kalimat pahalanya begitu banyak. Bagaimana kalau saya biasa 2 kalimat, 3 kalimat? Oh, berarti setiap hari saya perlu ngaji ya, tambah modal untuk bekal akhirat tambah banyak. Kalau fadilahnya salam, gimana-mana salam. Salam-salam itu jangan salam dengan rezekinya orang. Itu jadi masalah. Insyaallah teman kita akan membacakan dan minta doanya semoga perjalanan beliau-beliaunya ini bagian dari perjalanan yang berkah. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan Romo tadi, insyaallah dari pertemuan kita ini, alhamdulillah saudara-saudara kita ada yang sudah siap. Insyaallah ada 5 rombongan yang akan diberangkatkan ke luar negeri, diantaranya ke Mekah Madinah 2 jamaah, kemudian ke Suriname, kemudian ke Bangladesh, ke Pakistan, ke India, dan juga ke negeri-negeri tetangga yang lain. Kemudian ada 1 jamaah yang dikirim untuk program 4 bulan dari Kecamatan Ngadiboyo. Kemudian untuk 40 hari alhamdulillah ada banyak jamaah, yaitu 2 jamaah dari Bogoharum, Laosan, kemudian 1 jamaah dari Banjarmati, 1 jamaah dari Magetan Kota, kemudian 1 jamaah dari Tejo, 1 jamaah dari Winong, 1 jamaah dari Gumantar, 1 jamaah dari Sempol, kemudian 2 jamaah dari Magetan Selatan yaitu dari Kecamatan Gendok, kemudian 2 jamaah dari Kampung Temboro, kemudian 1 jamaah dari Turi Panengan. Yang 40 hari ini kita akan kirim di Jawa Timur dan juga di di provinsi-provinsi yang lain di Indonesia ini. Kita mohon doa dari Bapak semuanya, dan kita juga berharap semoga kita juga ikut termasuk di dalamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan, insyaallah kita akhiri majlis kita dengan berdoa kepada Allah, semua kebaikan-kebaikan yang telah kita katakan tadi
itu adalah pilihan dan anugerah dari Allah. Maka kita bareng-bareng berdoa semoga kita di sisa-sisa umur kita ini dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang lurus, hambanya yang diridhoi, meridhokan Allah, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk daerah, untuk negeri, dan untuk umat seluruh alam. Itu semuanya adalah tidak sulit bagi Allah kalau Allah memilih kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, berikanlah anugerah-anugerah kebaikan kepada kami. Ya Allah, berikan rahmat-Mu, hidayah-Mu kepada kami sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhai. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau melindungi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Ya Allah, jauhkan dari kami keburukan-keburukan akhirat, keburukan-keburukan dunia, sebagaimana Engkau menjauhkannya dari hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhai. Innaka 'ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kucurkanlah hidayah-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan dari-Mu ya Allah untuk semua yang hadir di majelis ini. Ya Allah, hajinya, perempuannya tanpa terkecuali, ulamanya, pejabatnya, rakyatnya ya Allah, innaka 'ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Dan untuk Magetan ya Allah, dan untuk Jawa Timur ini ya Allah, dan untuk negeri kami ini Alama Tasya'u Qadir wa bil ijabati jadir. Dan untuk semua muslim di mana saja ya Allah, khususan yang terzalimi, khususan yang di Palestina ya Allah, innaka 'ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang salehah ya Allah, jauhkanlah dari kami, dari semua yang hadir di majelis ini ya Allah, dan dari Magetan ini ya Allah, dari Jawa Timur ini dan dari negeri kami, dari rakyatnya, dari pejabatnya, langkah-langkah dan keputusannya, dan dari akhiratnya dan urusan-urusan dunianya ya Allah. Innaka 'ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam ridha-Mu, wafatkanlah kami dalam ridha-Mu, kumpulkanlah kami ya Allah dalam kehidupan ini dengan hamba-hamba-Mu yang lurus, hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang menyemangatkan kami untuk selalu di dalam kebaikan, di dalam kelurusan, di dalam ridho-Mu ya Allah. Dan ketika kami nanti ya Allah, jadikanlah waktu itu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami, waktu kami dalam mengamalkan agama, waktu kami dalam sholat, waktu kami dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah, waktu kami dalam memperjuangkan kebaikan-kebaikan yang Kau ridhai ya Allah. Kemudian kumpulan kami ya Allah di akhirat sana dengan hamba-hamba-Mu yang saleh, dengan hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai, dengan para salihin, dengan para wali, dengan para a'immah, dengan para muhajirin, dengan para sahabat Nabi-Mu, dengan para nabi, para rasul, dengan pimpinan kami, kekasih kami, panutan kami, idola kami yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di surga sana ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk itu, kalau Engkau memilih kami, siapa yang bisa menghalangi ya Allah? Ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Dengan berkahnya seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, seluruh salihin salihat, seluruh wali ya Allah, berkahnya wali songo, berkahnya para kiai, berkahnya para anbiya wa rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kabulkanlah doa-doa kami, tunaikanlah harapan-harapan kami, sampaikanlah kami kepada hajat-hajat kami, hajat agama kami, hajat dunia kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun yang batin.
dengan tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah ya Allah, anugerah ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun sepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, acara akan kita teruskan dengan majelis sholawat bersama dengan Habib Mahir. Untuk itu sebenarnya kita